Okay, hello everybody. Good morning. Uh, I am really happy that we may meet today for our lesson. Okay, before we begin our study today, let's pray. Our Father in heaven, thank you for your goodness. Thank you for your blessing. Thank you for leading us. Thank you for beautiful morning. Thank you for your grace upon us. And today, our we will begin our lesson, our study. Please bless us. Please lead us so we can understand what we learn today. So we can apply it, what we learn today for our daily life. Uh, in Jesus' name we pray. Ya, oke anak-anak. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang past continuous tense ya. Nah, minggu lalu Bapak sudah menjelaskan sedikit tentang rumus dari past continuous tense. Kemudian juga Bapak sudah menjelaskan tentang contoh-contoh penggunaan past continuous tense dalam kalimat. Nah, tapi sebelum itu Bapak akan mereview sedikit tentang present continuous tense yang sudah kita pelajari di minggu lalu. Ya, jadi jangan lupa present continuous tense itu digunakan untuk menjelaskan suatu kejadian yang sedang berlangsung pada saat pembicaraan sedang terjadi. Ya, jadi kita sedang melakukan pembicaraan, percakapan dengan orang lain. Kemudian ada suatu kejadian lain yang juga sementara berlangsung. Ya, nah ini rumusnya yang minggu lalu sudah kita pelajari ya. Jadi kalau untuk positive sentence kita gunakan subject, kemudian to be, kemudian verb ing, kemudian plus object. Kalau untuk negative sentence, kalimat negatif, kita gunakan subject, kemudian to be, kemudian not, kemudian verb ing, kemudian ditambah objek. Kemudian untuk kalimat pertanyaan, interrogative sentence, kita gunakan to be di depan, kemudian subject, kemudian verb ing, kemudian objek. Nah, ini beberapa contoh yang lain yang Bapak berikan ya. Jadi contohnya, they are playing football now. Ya, jadi mereka sedang bermain bola sekarang ya. Nah, kamu lihat di sini ada to be-nya adalah are karena dia menggunakan subjek they mereka. Kemudian verb ing-nya adalah playing. Kemudian we are coming for shopping in this market. Ya, jadi to be-nya sama menggunakan are karena subjeknya adalah we. Kemudian verb ing-nya adalah coming dari kata dasar come. Ya, jadi dalam terjemahan bahasa Indonesianya kami sedang berbelanja, kami sedang pergi berbelanja di toko itu. Ya, Bapak ulangi sekali lagi, kami sedang pergi berbelanja di toko itu atau toko tersebut. Kemudian ini kalimat pertanyaan interrogative sentence ya. Is she listening to realistic songs? Ya, apakah dia, si ini adalah dia perempuan menunjukkan gender perempuan, apakah dia sedang mendengarkan, sementara mendengarkan lagu yang realistis, lagu yang liriknya mungkin baik maksudnya ya. Jadi kamu perhatikan to be yang digunakan adalah is karena subjeknya adalah she. Oke, kemudian verb ing-nya adalah listening dari kata dasarnya listen atau mendengarkan atau mendengar. Kemudian contoh yang lain, nah, are you watching cricket on television? Apakah kamu sedang menonton cricket di televisi? Jadi sama ya, to be yang digunakan adalah are, karena kenapa? Karena subjeknya adalah you. Kemudian verb ing-nya adalah watching, menonton, dari kata dasarnya adalah watch. Kemudian selanjutnya, I am not playing video games when my mother arrives. Ya, jadi ini kata negatifnya, ya kalimat negatifnya.
Dia pakai to be-nya am karena subjeknya I, kemudian not menunjukkan itu tidak, kemudian verb ing-nya adalah playing dari kata dasar play. Ya, jadi saya sedang tidak bermain video games ketika ibu saya tiba. Nah, perhatikan verbnya atau subjeknya yang digunakan adalah arrives. Ya, jadi kenapa pakai arrives, Pak? Bukan arrive, ya, karena subjek yang digunakan adalah my mother. Ya, jadi kata ganti orang kedua tunggal. Oke ya, jadi ini kalimat belakangnya ini adalah kalimat simple present tense. Ya, sehingga yang kalimat depannya kita gunakan tenses present continuous. Oke, jadi itu untuk present continuous tense ya. Jadi sebenarnya kuncinya adalah di samping kamu menghafal rumus, kamu harus terus memperbanyak kosakata bahasa Inggris kamu. Ya, vocabulary kamu. Ya, nah kita sama-sama belajar, Bapak pun sedang belajar saat ini, tapi kuncinya adalah kita mau sama-sama belajar. Ya, nah oleh sebab itu di setiap pertemuan selalu akan ada kuis singkat tentang apa? Tentang vocabulary kamu. Supaya harapannya apa? Semakin hari, setidaknya setiap minggu, setidaknya ada nambah 10 kosakata bahasa Inggris yang kamu tahu. Ya, oke. Kita lanjut dulu untuk past continuous tense. Ya, nah ini juga minggu lalu Bapak sudah jelaskan. Past continuous tense adalah bentuk tenses atau bentuk tense yang digunakan untuk menyatakan suatu aksi atau suatu kegiatan sedang berlangsung, ya. Tapi bedanya dengan present ini sedang berlangsung di waktu lampau, ya. Nah, kalian juga minggu lalu sudah mengerjakan tugas, ya. Sudah mengidentifikasi yang mana present continuous tense, yang mana past continuous tense, ya. Sudah ada yang sudah baik, ada beberapa yang hasilnya sudah cukup baik, ada juga yang hasilnya masih kurang baik, masih banyak yang salah ya. Prinsipnya adalah kita mau sama-sama belajar. Oke, kita mau sama-sama juga semakin hari semakin menguasai sesuatu yang kita pelajari ya. Nah, ini rumusnya yang sudah kita pelajari minggu lalu. Kalau dia kalimat positif, maka sekarang to be-nya kita menggunakan was atau were. Ya, ini menunjukkan sesuatu yang lampau. Ya, kemudian tetap verb ing, kemudian plus object. Begitupun kalimat negatifnya. Jadi subjek to be-nya, ya kan, tetap pakai to be, tapi sekarang to be-nya kita gunakan yang lampau atau verb to, yaitu was atau were. Kemudian not itu menunjukkan tidak, kemudian verb ing, kemudian plus object. Kemudian untuk kalimat pertanyaan atau interrogative sentence, ya, to be-nya kita taruh di depan, tapi kembali lagi to be-nya dalam bentuk lampau, dalam bentuk past, atau dalam hal ini adalah was dengan were, kemudian subject, kemudian verb ing, kemudian plus object. Ya, nah kita akan lihat contohnya pelan-pelan satu persatu ya. Oke, nah ini sebelum kita masuk ke contoh soal, contoh penggunaan past continuous tense dalam kalimat, kita akan lihat dulu penggunaan to be-nya digunakan seperti apa. Ya, nah ini ada dua to be yang kita gunakan yaitu was dengan were ya. Nah, kalau dia subjeknya atau ya subjeknya we, kemudian you, kemudian they, atau jamak lebih dari satu orang, maka kita gunakan to be-nya were. Oke, jadi we were, ataukah you were, ataukah they were, ya kan? Ataukah Brian and Marlon were, ya. Jadi kalau dia lebih dari satu, ya sebenarnya we, you, dan they juga menunjukkan jamak sebenarnya. Walaupun you ini artinya bisa dua ya, bisa berarti kalian, bisa berarti kamu, ya kan? Tapi disamakan aja. Oh, kalau dia you berarti dia pakai were to be-nya.
Oke, nah kemudian sisanya kita to be-nya menggunakan was. Jadi I, kemudian she, kemudian he, kemudian it, kemudian orang namanya tunggal, maka kita menggunakan was. Contohnya I was, atau he was, atau she was, atau it was, atau Erlan was, atau Anastasia was, atau Keisha was. Ya, jadi pokoknya kalau nama orang dan dia tunggal, maka kita menggunakan was. Kalau nama orang tapi dia jamak, maka kita menggunakan were. Ya, nah sekarang coba kita lihat contohnya dalam kalimat ya. Nah, sekarang kita akan lihat contoh penggunaan past continuous tense di dalam kalimat, baik itu kalimat positif, positive sentences, positive sentence, kalimat negatif, negative sentence, maupun kalimat pertanyaan, interrogative sentence. Ya, nah kita lihat dulu dari positive sentence. He was waiting at home all day. Ya, jadi dia laki-laki, he. Nah, karena dia subjeknya he, maka kita menggunakan to be-nya was. Oke. Waiting ini dari kata dasar wait, menunggu, tambah ing, ya, sehingga menjadi waiting at home all day when she sent him the message. Ya, dia sedang menunggu di rumah sepanjang hari ketika ia, ini perempuan maksudnya apa gendernya, mengirimkan pesan kepadanya. Ya. Nah, Pak, kita tahu dari mana dia ini pas continuous tense ya. Ada dua. Ada dua hal yang kamu perlu lihat ya. Nah, yang pertama kamu lihat keterangan waktunya di situ. Ya kan, biasanya keterangan waktunya yesterday atau kemarin, atau this morning tadi pagi, atau last week minggu lalu, atau kamu lihat juga kalau dia terdiri dari dua kalimat, ya yang sebenarnya bisa dipisah. Kamu lihat di sini kalimat keduanya, when she sent him the message, ya. Jadi ketika dia mengirimkan, nah kata kerja yang digunakan adalah kata kerja bentuk kedua. Ya, verb to yang digunakan. Dan itu digunakan untuk apa? Untuk tenses simple past. Jadi sesuatu yang sudah terjadi di masa lampau atau sesuatu yang sudah terjadi di masa sebelumnya, ya, masa lalu, ya. Nah, di sini dia mengirimkan pesan kepadanya, ini sudah terjadi, pesannya sudah dikirimkan, ya. Nah, kita tidak tahu dalam konteks ini entah kemarin kah, entah 2 hari yang lalu kah, entah kapan kah. Tapi ini sesuatu yang sudah terjadi di masa yang lampau, di masa yang lalu. Sehingga kita gunakan kata kerjanya di sini adalah kata kerja verb to, ya, atau kata kerja bentuk yang kedua. Pak, bagaimana caranya kita tahu itu kata kerja bentuk kedua atau bentuk pertama atau bentuk ketiga? Ada 3 bentuk ya. Nah, satu-satunya cara sebenarnya adalah kamu harus menghafalkan. Ya, kamu harus menghafalkan kata kerja tersebut. Ya, sama dengan apa? Kamu menghafalkan kata-kata dalam bahasa Inggris. Ya, Pak, tidak bisa kehafalkan, susah bah. Ya, nah pertanyaannya sebenarnya sekarang permasalahannya adalah bukan bisa dan tidak bisa, tapi mau atau tidak mau. Ya, itu sebenarnya masalah utamanya. Jadi Bapak dorong kamu juga untuk apa? Untuk mau meningkatkan kosakata kamu. Ada beberapa hal di dalam bahasa Inggris yang memang perlu dihafalkan. Ya, jadi itu tidak terhindarkan. Waduh, kalau begitu tidak usah mau belajar bahasa Inggris deh, karena banyak ternyata yang harus dihafalkan. Ya, sekali lagi bahasa Inggris itu tidak terhindarkan. Kamu bagaimanapun menolak, kamu pasti akan ketemu. Ya, dan sekali lagi bukan cuma kamu yang belajar. Ya, Bapak juga sebenarnya sekarang sedang belajar. Ya, jadi kita sama-sama belajar pelajaran ini. Oke, nah itu positive sentence-nya. Kemudian kita lihat negative sentence-nya, ya. Nah, he was not masih sama ya. Dia menggunakan was karena apa? Karena subjeknya he, ya. Tapi di sini sudah bisa disingkat, ya.
Sebenarnya tenses yang lain pun bisa disingkat sebenarnya ya. He wasn't waiting at home all day when she sent him the message. Ya, jadi dia sedang tidak menunggu di rumah sepanjang hari ketika ia mengirimkan pesan kepadanya. Ya, nah ini all day-nya Bapak sengaja kasih bold. Kenapa? Karena sebenarnya tanpa ada kata all day-nya ini, sebenarnya pendengar atau dua orang yang berbicara itu sudah mengerti ya. Coba kalau all day-nya Bapak hilangkan ya. Dia tidak sedang menunggu di rumah ketika ia mengirimkan pesan kepadanya. Ya, jadi tidak terlalu signifikan pengaruhnya. Orang masih bisa mengerti kalau all day-nya dihilangkan. Ya, jadi sebenarnya ini cuma untuk apa? Cuma untuk pengefektifan di dalam kalimat. Ya, oke. Nah kita lihat apa namanya interrogative sentence-nya. Ya, nah ini agak lumayan banyak yang berubah. Kenapa? Karena jadinya kalau Bapak benar-benar cuma copy paste yang ada di atas, kemudian sesuaikan dengan rumus yang ini, artinya agak aneh, agak kurang enak didengar. Makanya bentuk kalimatnya berubah tetapi artinya tetap sama ya, orang yang sedang berbicara dalam konteks pembicaraan itu tetap bisa mengerti. Oke. Nah, was he waiting message for her sorry, was he waiting message from her all day yesterday? Ya, apakah dia sedang menunggu pesan darinya sepanjang hari kemarin? Ya, nah kalau kita benar-benar plug copy paste, maka dia harusnya kalimatnya begini. Was he waiting a message? Bapak ulangi. Kalau kita plug benar-benar copy paste, maka dia akan seperti ini. Was he waiting at home all day when she sent him the message? Ya, kurang terlalu efektif penggunaan kalimatnya ya. Tapi Pak boleh nggak ya? Jawabannya boleh, tetap boleh ya. Tetapi mungkin akhirnya penggunaan kalimatnya tidak terlalu efektif. Oke ya. Tapi kuncinya adalah penggunaan rumusnya yang kamu perlu kuasai ya. Jadi to be-nya di depan, kemudian subjeknya setelah itu, kemudian verb ing-nya, kemudian objeknya atau keterangannya. Oke ya, atau kalimat yang lain, kalimat yang kedua misalkan. Oke ya, nah kita lihat contoh yang berikut. Nah, kita lihat contoh yang lain dari penggunaan past continuous tense. Kamu ingat tadi rumusnya ya, subjek, kemudian to be, kemudian verb ing plus objek. Itu kalimat positif. Kalau kalimat negatif, subjek, kemudian to be, kemudian not, kemudian verb ing, kemudian objek. Kemudian kalau kalimat interrogatif atau kalimat pertanyaannya to be, kemudian subjek, kemudian verb ing, kemudian objek. Ya, tapi sekarang to be-nya yang digunakan adalah was kalau dia subjeknya I, he, she, it atau nama orang yang tunggal. Where kalau dia subjeknya adalah we, you, they, kemudian orang yang jamak. Oke, nah kita lihat ya. Caroline ya. Nah, sekarang kamu lihat subjeknya adalah tunggal, nama orang tunggal. Maka kita gunakan to be-nya adalah was. Ya, ini verb ing-nya ski dari kata dasar ski, ya ski. Kemudian nah ini keterangan di belakangnya. Oke ya. Caroline was skiing when she broke her leg. Ya, Caroline sedang berski ketika dia mematahkan kakinya. Oh sorry, bukan dia mematahkan kakinya ya. Agak kurang enak didengar terjemahannya ya. Caroline sedang berski atau berselancar ketika kakinya patah. Oke ya. Nah, sekali lagi tahu dari mana kita ini pakai past continuous tense, Pak? Karena ininya adalah lampau. Kata kerja yang digunakan adalah kata kerja bentuk kedua. Bentuk pertamanya apa? Break ya.
B-R-A-K-E, break. Kata kerja bentuk keduanya adalah broke, ya. Her leg itu kakinya. Oke, itu contoh yang pertama. Kita lihat contoh yang kedua. When we arrived, ya sama, ini lampau. Kenapa? Karena kata kerja yang digunakan adalah kata kerja bentuk kedua, yaitu arrive. Kata kerja bentuk pertamanya adalah arrive, ya, D-nya tidak ada. Oke. Ketika kami tiba, he was having a bath, ya. Ketika kami tiba, dia sedang mandi. Having a bath itu sedang mandi, ya. Nah, lihat ya. Karena subjeknya he, maka to be-nya yang digunakan adalah was. Oke. Nah, kemudian contoh yang berikut. They were not atau they weren't studying when she called. Sama ya. Ini adalah kata kerja bentuk kedua. Sehingga they were itu to be-nya. Kenapa? Karena subjeknya they. Ya. Mereka tidak sedang belajar, study atau studying dalam konteks past continuous tense, ketika ia memanggil. Ia ini perempuan, ya, si perempuan. Oke. Nah, kemudian yang berikut, while John was sleeping last night. Nah, kalau ini jelas ya, kita menggunakan kata waktunya semalam yang sudah terjadi, ya. Ketika John sedang tidur, ya, kamu lihat was yang digunakan karena subjeknya nama orang tunggal. Ketika John sedang tidur, ya, ini dari kata dasar sleep, semalam, seseorang stole, ya. Stole ini pun adalah kata kerja bentuk yang kedua, yang artinya adalah mencuri mobilnya. Car itu mobil, ya. Kemudian, nah ini sudah juga sama ya. Last night, ya, dia sudah menggunakan penggunaan waktu lampau kemarin. Last night at 6 p.m. I was eating dinner, ya. Karena subjeknya I, maka dia menggunakan to be-nya was, ya. Semalam atau kemarin jam 6, ya, saya sedang makan. Ya, dinner ini berarti artinya dia makan malam. Pak, kalau siang kita pakai apa? Kita pakai dinner juga enggak? Jawabannya tidak. Kalau siang kita pakai lunch di sini. Pak, kalau pagi kita pakai apa? Pakai breakfast. Ya, oke. Nah, kita lihat yang contoh kalimat negatifnya. Thomas wasn't working atau was not working. Nah, kita lihat to be-nya adalah was. Kenapa? Karena subjeknya Thomas. And I wasn't working either. Thomas tidak sedang bekerja dan saya juga pada waktu lampau. Ya, jadi ini pada waktu lampau konteksnya. Oke. Kemudian, were you listening when I was talking? Ya. Jadi, apakah kamu akan mendengarkan ketika saya sedang berbicara? Ya. Ya. Kemudian contoh yang terakhir, were you just studying? Ya, nah sama ya. Karena dia subjeknya you, maka kita gunakan to be-nya adalah were. Ya, sama ya, ini juga sama ya. Karena dia subjeknya you, maka kita gunakan to be-nya were. Were you just studying while she called? Apakah kamu akan terus belajar sementara dia memanggilmu? Sementara dia memanggil. Oke ya. Jadi sampai sini bisa ya. Oke, silakan kamu bisa putar ulang video ini untuk kamu bisa lebih paham, atau silakan kamu cari contoh-contoh yang lain di internet, ya. Jadi konteksnya sebenarnya adalah, sekali lagi Bapak tekankan ke kamu, kamu memang harus memperbanyak kosakata kamu. Terutama apa? Terutama kalau dalam pelajaran ini, dalam materi ini, dalam topik ini, yang harus kamu perbanyak adalah kosakata kamu kata kerja atau verb. Ya, jadi pelan-pelan belajar, ya, sedikit demi sedikit.
Kalau kamu tekun, kalau kamu giat, percayalah ya, suatu saat nanti kamu akan mendapati dirimu, wih, sudah makin banyak kosakata yang ku tahu, sudah makin lancar Kak bahasa Inggris ternyata. Oke ya. Nah, ini untuk soal latihan kamu ya. Ini ada 2 bagian. Nomor 1 sampai nomor 9 ini kau pilih 5 nomor. Oke. Pak yang mana terserah. Jadi silakan kau pilih 5 nomor. Ini sudah ada kalimat. Sebenarnya ini kalimat sudah dalam bentuk past continuous tense. Kamu tinggal ganti kata kerja yang dalam kurung ini supaya sesuai dengan bentuk kalimat past continuous tense. Ya, jadi kalau di sini walk, jadi apa di sini? I bla bla bla. Ya, kata kerja yang digunakan adalah walk to school. It began to rain. Sementara saya berjalan ke sekolah, mulai hujan. Oke ya. Nah, kamu tulis soalnya. Jadi tulis soalnya. Kemudian jawabanmu silakan kau garis bawahi, ya kan? Kemudian nanti hasilnya kamu foto boleh. Kemudian kamu upload di Google Classroom di folder tugas kelas di bagian tugas past continuous tense. Ya, jadi silakan kau upload di situ jawabanmu. Kamu pilih 5 sekali lagi, kamu pilih 5 nomor dan soalnya ditulis. Ya, jadi soalnya ditulis, jawabannya silakan kau garis bawahi. Oke, itu nomor 1 sampai nomor 9. Kemudian ini nomor 10 sampai 21, kamu pilih sama 5 nomor. Ya, jadi yang tadi kamu pilih 5 nomor, yang ini kamu pilih 5 nomor, terserah yang mana aja, instruksinya masih sama. Jadi kamu tulis soal, kemudian jawabannya kamu garis bawahi. Oke, silakan kamu kerjakan masing-masing secara individu. Apabila kamu ada pertanyaan, silakan kamu bertanya. Kemudian setelah selesai dikerjakan, kamu kalau masih ada waktu, silakan kamu berdoa. Kemudian kamu juga bisa mempersiapkan untuk tugas sumatif kamu di bab 1. Ya, kalau kamu memang tidak keburu untuk menyelesaikan karena sudah berganti mata pelajaran lain, mata pelajaran IPA, kamu berdoa dulu sendiri, tutup dulu pelajaran ini dalam doa. Kemudian nanti kamu selesaikan, kau kumpulkan batasnya paling lambat hari ini jam 6 sore. Ya. Kalau memang pada akhirnya ada kendala yang kau temui, kemudian tidak bisa kau kumpulkan jam 6 sore, silakan kau chat pribadi ke Bapak dengan alasan yang logis. Oke ya. Nomor WA Bapak 0822 9133 6934. Ya, selamat mengerjakan tugas, selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati.